Dua pohon, dua sumber, dua garis, dua prinsip, dua ujung di dalam wahyu ilahi dari kitab suci. Kita di bumi ini perlu mengakui fakta bahwa ada dua pohon, dua sumber, dua garis, dua prinsip, dan dua ujung. Bila kita sebagai orang percaya Tuhan Yesus tidak mengetahui ini, kita bisa tersesat. Tersesat entah kemana, berjalan tanpa ujung, tanpa awal dan tanpa akhir, diawali tanpa diakhiri, menjalani hidup tanpa prinsip hayat. Inilah yang saya maksud tersesat. Kejadian pasal 2 ayat 9, dari dalam tanah Tuhan Allah menumbuhkan setiap jenis pohon yang sedap dipandang dan baik untuk dimakan. Pohon kehidupan ada di tengah-tengah taman itu. Begitu juga pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Wahyu pasal 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan atau hayat, yang jernih bagaikan kristal, dan mengalir keluar dari tahta Allah dan anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon hayat yang berbuah 12 macam buah, menurut tiap-tiap bulan, dan daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Alkitab versi Pemulihan, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1997. Dua pohon. Kejadian pasal 2 ayat 9 menyebutkan pohon hayat dan pohon pengetahuan baik dan jahat. Buah pohon hayat menjadi makanan bagi manusia untuk perawatan dan penyaluran hayat. Pohon ini melambangkan Allah. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat menjadi racun bagi manusia, membunuhnya. Pohon pengetahuan baik dan jahat melambangkan Satan, iblis. Di pohon pengetahuan ada hal baik, tetapi kebaikan yang sejati adalah Allah itu sendiri. Dua sumber. Dua pohon itu masing-masing sebagai sumber. Pohon hayat adalah sumber dari orang-orang yang mencari Allah. Dimulai dari Habel di Kejadian 4, hasil pohon hayat adalah kerajaan Allah terbentuk. Pohon pengetahuan baik dan jahat adalah sumber dari orang-orang yang mengikuti Satan. Dimulai dari Kain, Kejadian 4 juga. Hasil pohon pengetahuan adalah kerajaan Satan. Sekarang dua garis. Dua garis ada dua jalan. Jalan hayat, jalan Allah bagi orang-orang untuk mencari Allah, mendapatkan Allah dan menikmati Allah. Jalan baik dan jahat, jalan maut, bagi orang-orang yang mengikuti Satan untuk menjadi anak-anaknya kepada kematian dan kebinasaan kekalnya. Dua garis ini memimpin orang-orang kepada dua akhir atau ujung yang ditentukan Allah. Yang pertama adalah Yerusalem baru, dan yang lain adalah telaga api. Dua prinsip, dua jalan ini menyusun dua prinsip. Semua orang yang berada di dalam jalan hayat memiliki prinsip hayat, berkontak dan mencari Allah, dan mendapatkan, memiliki dan menikmati Allah. Semua orang di dalam jalan maut berada di prinsip maut, mengikuti Satan. Dua ujung atau akhir. Tujuan dari jalan hayat adalah sebuah kota air hayat, yaitu Yerusalem baru, tempat kediaman kekal Allah. Tujuan dari jalan maut adalah, dan jalan baik dan jahat adalah telaga api belerang, lautan api, penjara kekal Satan. Jadi, dua tadi itu adalah berbicara mengenai kehidupan kita saat ini. Ada dua pohon, dua sumber, dua garis, dua prinsip, dua ujung. Semua menunjukkan dua jenis atau macam kehidupan. Jadi di dalam kehidupan ini kita hanya memiliki dua pilihan yang terbentang di depan kita. Ini sungguh perkara yang sangat serius. Diri kita ini di sebelah mana? Di macam kehidupan yang mana? Kita harus
memikirkan ini. Allah ingin supaya manusia yang diciptakan mengambil di garis hayat. Tetapi manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan. Jadi walaupun Allah memiliki keinginan, tetapi untuk menjadi keinginan kita tetap harus memilih. Kita memang Allah membiarkan ada dua pilihan, tetapi Allah memiliki keinginan. Kehidupan kita jelas ada awal sumber dan sisi ujung atau akhir. Jadi jangan salah memilih supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Amin.